Untuk selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa yang berkaitan dengan program di Sidikiyah. Di antaranya ada lembaga pendidikan yang namanya Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat, disingkat THGB. THGB berdiri dari sejak 1985. Berdirinya 1985 lembaga pendidikan di pesantren Majma'ul Bahrain Hubbul Waton Minal Iman Sidikiyah. Dan sudah alhamdulillahirabbil alamin, sudah ribuan anak didik yang sudah selesai dan melanjutkan perjuangannya di masyarakat untuk supaya bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, khairun nas ya anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat terhadap sesama manusia. Nah, di THGB atau di Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat sedang berlangsung yaitu proses pendidikan belajar mengajar yang sudah puluhan tahun ada. Dan atas berkat rahmat Allah dan didorong keinginan luhur oleh kita semua, khususnya yang peduli terhadap dunia pendidikan, yaitu THGB yang sudah ada sekarang adalah 26 lokal dan 15 kamar kecil, dan ada beberapa fasilitas yaitu gedung perpustakaan dan musola dan beberapa bangunan penunjang yang lainnya. Pada dasarnya Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat didirikan atas dasar yaitu ingin supaya mursyid Thariqah Sidikiyah, siapapun yang bersekolah atau nyantri di Majma'ul Bahrain Sidikiyah mengharap supaya generasi pemuda Indonesia atau generasi kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itu tujuannya. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan yang ingin makar terhadap pemerintah ataupun siapapun. Hanya satu tujuannya, abdan syakuro, yaitu hamba yang bersyukur. Kalau sudah memiliki jiwa yang abdan syakuro, apapun profesinya nanti insya Allah akan amanah. Entah itu menjadi pejabat, petani, pedagang, dan pelayanan, dan semuanya insya Allah akan amanah. Karena apa? Sudah diberi dasar pondasi yaitu alhamdulillah, yaitu bersyukur. Itulah tujuannya, itu diantaranya. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan aturan manapun. Ini sudah jelas dicantumkan di situ yaitu alhamdulillah. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, di antaranya yaitu berharap sekarang yang sedang berlangsung anak didik yang sedang tholabul ilmi di pesantren Majma'ul Bahrain Sidikiyah, jumlahnya kurang lebih
yang sedang berlangsung. Kurang lebih 1.400 anak didik. Dan semuanya itu dididik untuk supaya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangan fisabilillah, cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang diberikan menu-menu kepada anak-anak yang sekolah yang ada di Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Diharapkan yaitu dengan adanya lembaga pendidikan ini bisa melahirkan generasi-generasi yang betul-betul berpijak kepada Al-Quran dan hadis. Itu yang perlu kami sampaikan supaya panjenengan semua mengerti. Setelah mengerti baru kita yaitu memahami bahwa di pesantren ini sedang berlangsung anak-anak dari warga negara Republik Indonesia. Sedang berlangsung. Anak yang bersekolah di sini adalah bagian daripada rakyat Indonesia. Anak yang sedang belajar di sini adalah rakyat Indonesia. Bukan orang asing, bukan, tetapi rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Tentunya selalu mengharap selalu ridho Allah tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, demikianlah apa yang perlu kami sampaikan sebagai pengurus Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Thoreko Sidikiyah yang mempercayakan putra-putrinya untuk disekolahkan atau dididik di pesantren Majma'ul Bahrain Sidikiyah. Meskipun kita sedang mengalami ujian sampai karena belum pahaman pihak-pihak yang terkait adanya dunia pendidikan di pesantren Majma'ul Bahrain ini penuh manfaat. Oleh karena itu kita harus memakluminya. Nggih? Memaklumi karena belum paham. Tapi insya Allah setelah paham, insya Allah yang siapapun itu yang terkait, insya Allah akan tambah cinta kepada Sidikiyah. Allahumma amin. Nah sekarang masih diuji seperti situasi sekarang, ya kita harus bersabar dan bertawakal. Hanya itu yang berdoa selalu kepada Allah supaya kita semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia diberi kekuatan dalam menerima ujian, bermacam-macam ujian yang sudah kita alami bersama. Ujian karena ekonomi, ujian karena anaknya, karena suaminya, karena istrinya, dan karena kesehatannya. Jadi kita harus tetap bertawakal kepada Allah. Nah, termasuk di Sidikiyah. Jadi kita harus sabar dan berdoa sampai suatu saatnya tiba, insya Allah Allah akan membukakan pintu hati. Siapapun itu yang belum paham akan menjadi paham tentang Thoreko Sidikiyah yang penuh manfaat untuk sesama manusia, manfaat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di antaranya manfaat daripada apa yang sudah diajarkan oleh Mursyid Thoreko Sidikiyah dengan diadakannya organisasi-organisasi yang sudah
berdiri di Indonesia, diantaranya Dilar Berkat Rahmat Allah Sidqiyah. Seperti tulisan yang di punggungnya saya ini, lihat. Kelihatan enggak? Lihat. Kelihatan? Dilar Berkat Rahmat Allah Sidqiyah, yaitu didirikan oleh Mursyid Thariqah Sidqiyah pada tahun 2000 piro iki? Hilang tulisannya. 2001. Jadi umurnya sudah 20 tahun. Apa yang dilakukan oleh Dilar Berkat Rahmat Allah Sidqiyah atau disingkat Dibra, di antaranya yaitu insya Allah ikut serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Lewat apa? Lewat membangun kesadaran. Warga Sidqiyah dibangun kesadarannya untuk supaya ikut serta bergabung untuk sedekah. Untuk apa? Nah, di antaranya yaitu sedekah rumah layak. Lali maneh ndi mau tulisane. Rumah syukur, ya. Rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Sidqiyah. Itu di antaranya. Kenapa? Ya, karena kita sudah dibangunkan oleh beliaunya sebagai pemimpin kita semua supaya sadar untuk bermanfaat terhadap sesama manusia dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita dituntun oleh beliaunya untuk supaya peduli kepada sesama manusia, apapun agamanya, apapun kelompoknya, yang jelas bukan teroris yang kita bantu untuk rumah syukur tersebut. Karena kita juga anti teroris, anti radikalisme, itu yang jelas. Kita itu dididik untuk berkasih sayang terhadap sesama manusia. Lewat pendidikan, lewat pengajian. Meskipun akhir-akhir ini pihak-pihak tertentu digosok untuk supaya membenci Majma' al-Bahrain, membenci Sidqiyah, tapi kami yakin nantinya akan cinta terhadap Sidqiyah apabila sudah mengetahui secara keseluruhan. Allahumma amin. Tidak perlu suudzon kepada siapapun, nggih. Nah, dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia, kita itu dituntun setiap tahun kita mengeluarkan produk yang namanya rumah syukur. Akhirnya disingkat sekarang jadi akeh tulisannya RSKILHS, itu singkatannya. Yang intinya itu rumah syukur lah, mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa mau lali sampean? Intinya kita itu dikondisikan oleh mursyid supaya melek ombo, ojo turu ae, sadaro, bersedekah. Ayo kita bareng-bareng mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Betapa pejuang-pejuang kita untuk sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia dulu itu mengupayakan supaya menjadi Indonesia merdeka. Nah, oleh karena itu Mursyid Thariqah Sidqiyah membimbing supaya ayo kita mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang bermanfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya bangun rumah layak huni yang tadinya reot, ngungkuli kandang sapi reotnya, ya. Alhamdulillah, kalau sadar sebetulnya kita itu sudah diajak untuk meringankan beban pemerintah. Kalau sadar ya. Karena apa? Setiap tahun 100 unit rumah kita persembahkan tanpa kita kenal siapa itu yang kita santuni rumah tersebut. Contohnya pada yang kemarin itu ada di Karangasem, di rumah tinggalnya janda dari pendeta Hindu kalau nggak salah ya. Nah itu kan tidak Islam,
Tapi kita karena tidak disekat oleh agama, tidak disekat oleh kulit atau ya kita tetap kasih sayang. Itulah ajaran yang disampaikan oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Apapun agamanya kita harus tetap saling mengasihi. Jadi tidak ada radikalisme, itu tidak ada. Pangapunten. Semoga tidak salah paham dan tidak gagal fokus dalam mempelajari Thariqah Siddiqiyah atau dalam melihat Thariqah Siddiqiyah, tidak salah paham atau gagal fokus. Insya Allah semuanya itu sesuai dengan Quran hadis. Ini fakta. Nah, fakta satunya lagi, di antaranya yaitu kita diajak untuk selain bersolawat dalam rangka mensyukuri Nabi Muhammad, Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu kita diajak untuk santunan secara bersama-sama di seluruh Indonesia. Itu juga selain sholawat yang kita baca bersama-sama, kita juga diajak untuk santunan nasional secara bersama-sama, yaitu menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Hanya itu yang diajarkan oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah, selain diajari zikrullah, yaitu zikir kepada Allah, la ilaha illallah. Itu ya udah. Terima kasih, dan untuk itu semua kita tetap semangat. Yang sudah dikeluarkan adanya dilar berkat rahmat Allah, dana dari warga Thariqah Siddiqiyah jumlahnya sudah mencapai, yaitu Rumah Layak Huni dan Santunan Nasional sudah mencapai 122 miliar. Allahumma amin. Singkaro sangat nusugi awak dewe. Tapi alhamdulillah kita memang sugi kesadaran untuk berbagi terhadap sesama manusia. Nah, untuk mewujudkan rasa cinta itu, kalau jenengan sepakat pada malam hari ini kita adakan sedekah spontanitas. Setuju mboten? Setuju. Nek setuju berarti bukan keinginan saya. Keinginan kita bersama. Nah, kepentingannya diantaranya nanti untuk mensyukuri tahun baru Hijriah insya Allah di Kalimantan. Dan juga untuk kepentingan yaitu melestarikan program yang ada di Thariqah Siddiqiyah dan di Majmu'ah Bahrain Siddiqiyah, seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk membaca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bana wa balikna Ramadana secara bersama-sama sambil menyodakokan suara hati kita. Jangan khawatir tidak bisa pulang, insya Allah tambah barokah. Tidak ada ceritanya sedekah untuk kepentingan fisabilillah, apalagi untuk anak yatim itu melarat dadak, enggak ada ceritanya. Yang ada sugih dadak atau barokah mendadak, ya. Kami mohon kepada Bapak Khalifah atau Wali Talqin untuk maju ke depan mendampingi kami untuk membaca Allahumma barik lana. Monggo sinten? Oh nggih. Monggo. Pak Wali, Pak Fuad, mic-nya dibantu. Tambah mic lagi, Mas. Oh ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma